Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Study pada hari ini, Kamis 22 Juli 2021. Haleluya. Dialah yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga.
Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakanlah, Dialah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Tinggi, Dialah yang Maha Suci, Dialah Yesus, Raja Damai. Dialah yang Maha Mulia, Dialah yang Maha Besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah bagi-Mu, sembah bagi-Mu, sembah bagi-Mu, sembah bagi-Mu. Kau yang layak diagungkan, ditinggikan, Kau yang layak dipuji, dipermuliakan. Kaulah satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu
sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Katakan, kami memuji-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan-Mu, berkat kebaikan-Mu bersama. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa
kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Angkat pujian Bapa kami yang di surga. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati, di dalam ketulusan dengan segenap hati. Katakan, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati, di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau
akan mengagungkan, memuliakan namamu. Sebab banyak Engkau, Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan namamu, mengagungkan, memuliakan namamu, mengagungkan, memuliakan namamu. Seperti di dalam pujian ini, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan dan memuliakan namamu. Benar Tuhan, kami harus terus memuji dan memuliakan, mengagungkan Engkau, karena itulah yang layak, yang pantas kami kerjakan. Bukan hanya lewat mulut lidah bibir kami, tetapi lewat peragaan hidup kami hari lepas hari, lewat kehidupan nyata yang kami peragakan. Biarlah kami akan terus memuji dan memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Engkau akan berbicara pada setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Jadikan sore hari ini menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada kesempatan bagi Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya untuk bisa membuktikan bahwa filosofi hidup yang kita pahami, ajaran kekristenan yang kita geluti ini begitu agung dan mulia. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, selalu ada kesempatan bagi Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya. Ya, jadi selalu ada kesempatan bagi kita sebagai orang percaya untuk membuktikan bahwa kekristenan yang kita jalani berpuluh tahun ini, filosofi hidup yang kita kenakan ini benar-benar berbeda dengan filosofi dunia. Dan orang bisa melihat betapa agungnya, betapa mulianya ajaran ini, ajaran kekristenan ini. Dan ini tidak cukup kita ucapkan, ya, kita ucapkan di mimbar, kita suarakan ketika kita ketemu orang bahwa kekristenan itu luar biasa, ya, kekristenan itu beda dengan yang lain. Tidak cukup kita memberitakan hal-hal seperti itu. Ini harus dibuktikan lewat peragaan hidup kita. Dan ini tidak ada pilihan Bapak Ibu saudara. Jadi kita harus bisa membuktikan lewat peragaan hidup kita bahwa kekristenan yang kita pahami itu begitu agung, begitu mulia. Ya. Kalau ajaran itu begitu agung dan mulia, pasti itu diajarkan oleh sosok yang agung dan mulia. Jadi kalau sosok yang mengajar kita, ya, sosok yang
terus mendidik kita, membimbing kita, itu bukan sosok yang agung dan mulia, nggak mungkin kita akan memiliki peradaban hidup yang agung dan mulia, nggak mungkin. Pasti tidak mungkin. Saya mengatakan hal ini Bapak Ibu Saudara, karena pasti setiap kita itu diizinkan Tuhan, setiap kita itu dibawa oleh Tuhan dalam situasi yang cukup rumit. Ya. Diizinkan atau dibawa Tuhan pada situasi yang cukup rumit yang membuat kita sepertinya mendapatkan tantangan lewat kondisi keadaan seperti ini. Kita ditantang apakah kita mau masih tetap berkomitmen untuk mengenakan kebenaran ini dalam hidup kita, atau kita menyerah, kita menuruti keinginan daging kita. Nah, itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Maka saya katakan setiap kita itu pasti akan dibawa oleh Tuhan dalam situasi yang cukup rumit bagi kita. Dan dalam situasi itu kita diberikan tantangan. Apakah kita mau menuruti keinginan daging kita, melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan daging kita, atau kita menuruti kehendak Tuhan yang kita pahami. Ya, atau kita menuruti kebenaran-kebenaran firman yang mengisi bejana hati kita. Jadi kita tetap berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun kondisi itu membuat kita tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara dan saya pasti punya atasan. Ya, setiap kita itu pasti punya atasan di kantor, bos besar atau juragan. Ya, pastilah. Hampir semuanya kita punya atasan, punya bos besar, punya juragan, punya pimpinan, punya tuan dalam hidup ini. Ya, dalam hidup ini pasti kita punya orang-orang yang ada di level di atas kita. Baik itu di dalam lingkungan di mana kita tinggal, ataupun di tempat di mana kita bekerja, atau di dalam bisnis yang kita jalani. Ada orang-orang yang posisinya memang di atas kita. Dia sebagai juragan, sebagai majikan, sebagai pimpinan kita. Dan mereka adalah orang-orang yang pantas kita hormati. Ya, kita tidak hanya menghormati, bahkan sampai kita itu memperhatikan selera pimpinan kita, atasan kita itu kita perhatikan. Apalagi perintah-perintahnya, wah itu mutlak. Itu mutlak, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara ada di satu instansi yang itu sangat penting. Ya, misalnya di angkatan, ya, di militer, ABRI atau polisi, itu kalau perintah atasan itu udah nggak bisa bantah, harus dikerjakan. Atasan bilang hari ini dilaksanakan ya hari ini, kita nggak punya alasan untuk istriku sedang dirawat sakit, anakku mau melahirkan, nggak ada alasan seperti itu. Ya, karena itu memang sudah pakemnya, nah, itu yang sudah aturannya memang seperti itu. Juga di kantor, ya, kita tidak bisa menghindar. Dan bagaimanapun juga kita harus menghormati orang-orang ini. Kita harus memperlakukan dengan benar orang-orang seperti ini. Karena memang dia ditempatkan oleh Tuhan sebagai atasan kita, sebagai pimpinan kita, sebagai majikan kita. Nah, orang-orang dunia akan menghormati dan mentaati bos mereka, atasan atau majikan mereka. Ketika bos atau pimpinan itu memperlakukan mereka dengan pantas. Ya, jadi orang-orang dunia pun juga akan menghormati, menghargai, dan dia juga bisa loyal. Ya, jangan dikira hanya orang percaya saja, orang dunia pun bisa loyal. Apalagi kalau atasan itu, pimpinan itu memperlakukan mereka dengan sangat baik. Sering kan memberikan kemudahan-kemudahan, ya, mereka dipromosikan, mereka diperlakukan dengan cara pantas. Ya. Jadi intinya orang ini, bawahan ini, dia
merasa nyaman. Karena selama bekerja dengan pimpinan itu, dengan atasan itu, dia tidak pernah dirugikan. Dia tidak pernah dikecewakan. Ya, dia tidak pernah diperlakukan sewenang-wenang oleh atasan atau pimpinan itu. Jadi dia merasa nyaman. Ya, dia merasa nyaman. Tentu dia akan memberikan imbal balik yang sesuai. Jadi orang dunia pun bisa memperlakukan bos atau pimpinannya itu dengan amat pantas. Dan kita bisa melihat mereka itu. Ya, kita bisa melihat ada orang-orang dunia yang bisa begitu loyal sama atasan, sama pimpinannya itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika mereka merasa ketidaknyamanan, ya, jadi ketika mereka merasakan ketidaknyamanan bekerja dengan atasan ini, dengan pimpinan ini, karena dia diperlakukan tidak adil, dia kurang dihargai, atau dia merasa seperti direndahkan atau sedikit dihina, maka mereka akan menunjukkan respon yang berbeda. Itu pasti. Ya. Jadi ketika orang-orang ini diperlakukan dengan tidak adil menurut ukurannya, ya, dia merasa saya ini diperlakukan tidak adil, ya, saya kurang dihargai, ya, saya tidak diperhatikan prestasi saya. Bahkan dia mungkin pernah direndahkan oleh pimpinannya itu. Maka mereka pasti akan menunjukkan respon yang berbeda. Tidak mungkin dia tetap bisa menghormati pimpinan ini. Ya. Dan respon yang ditunjukkan orang-orang seperti ini bisa bermacam-macam. Ya. Respon yang ditunjukkan bisa bermacam-macam. Mulai dari yang paling sederhana sampai pada yang tingkat ekstrim. Itu nanti yang bisa dikatakan seperti konfrontasi terbuka. Ya kan ada peribahasa, ya. Semut itu kecil, kalau diinjak dia pun akan melawan. Cacing itu tidak berdaya, tapi kalau dia diinjak pun dia juga akan melawan. Nah, mungkin mereka menggunakan filosofi ini. Ya. Jadi respon yang ditunjukkan oleh orang-orang dunia ini akan bermacam-macam ketika mereka diperlakukan tidak adil, merasa dianaktirikan, merasa tidak diperhatikan, merasa direndahkan. Dia pasti akan merespon, ya, dengan tingkatan yang berbeda. Tentu dia meresponnya pasti di belakang pimpinan itu. Ya, dia pasti mulai tidak ada rasa hormat. Ya, dia akan menunjukkan rasa tidak hormat terhadap pimpinan itu dengan cara dia. Ya, dengan cara dia. Ya, dan bisa juga itu mereka tunjukkan dengan tanpa rasa sungkan. Dan yang sering terjadi, orang-orang seperti ini pasti akan menjelek-jelekan atasannya itu, pimpinan itu di belakangnya. Ya, jadi dia menyebarkan berita, ya, menceritakan kejelekan, kebobrokan pimpinan itu, ya, kejahatan bosnya, pimpinan itu akan diceritakan, diumbar ke banyak orang. Segala kelemahannya, bahkan mungkin segala kejahatan atau ketidakjujuran yang pernah dilakukan oleh pimpinan atau atasannya itu tidak mustahil akan diceritakan ke banyak orang karena sakit hati yang dia terima itu. Nah itu, ya. Jadi kita ada orang-orang yang diizinkan dibawa dalam situasi seperti ini. Ya, belum lagi nanti kalau bawahan ini punya karakter buruk, misalnya brutal, wah itu bahaya. Ya, dia bisa menciderai pimpinannya itu dengan berbagai cara yang dia rancang, bisa juga karena sakit hati yang dalam diri. Ya,
Jadi ketika orang ini diperlakukan dengan tidak pantas, mereka akan langsung merespon dengan cara yang tidak terhormat. Ya. Nah inilah yang terjadi pada orang-orang dunia yang tidak mengerti kebenaran. Rata-rata mereka menuntut untuk diperlakukan dengan baik, supaya dia juga bisa melakukan yang baik terhadap atasan itu. Ya. Jadi ini seringkali dijadikan konsep atau filosofi hidup orang-orang dunia. Kalau dia bisa baik pada saya akan bisa lebih baik kepada dia. Sebaliknya, kalau dia menjahati saya, melukai saya juga akan bisa menjahati Anda atau melukai Anda. Nah ini biasanya filosofi yang ada di dalam orang-orang dunia. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika Bapak Ibu Saudara diizinkan dibawa Tuhan pada kondisi situasi seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara diperlakukan dengan nyaman, dengan wajar, dengan pantas, dan kita tidak komplain, dan kita bisa membalas perlakuan pimpinan itu dengan baik, itu biasa-biasa saja. Ya, karena orang dunia pun juga begitu ternyata. Orang dunia pun juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi sebaliknya, bagaimana ketika kita, pimpinan kita, atasan kita, memperlakukan kita dengan cara yang tidak pantas, merendahkan, atau sedikit menghina, atau melecehkan. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu Saudara dan saya? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Diambil dari 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya. Ayat ini untuk siapa? Ya ini untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, orang percaya. Dikatakan kamu hamba-hamba. Ya. Kamu hamba-hamba, Bapak Ibu Saudara dan saya itu hamba. Ya. Kalau boleh dikatakan hamba, semua kita hamba Tuhan. Tapi di satu sisi kita juga sebagai hamba, artinya sebagai bawahan. Maka di depan tadi saya katakan kita itu pasti punya pimpinan atau punya atasan di kantor kita, di perusahaan kita. Dan kebenaran ini mengatakan tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Coba bayangkan, tunduklah. Ya. Jadi tunduklah itu diikuti dengan apa? Penuh ketakutan. Jadi kita itu tidak hanya hormat tetapi tunduk, dan tunduk pun penuh ketakutan. Artinya kalau kita tunduk dengan penuh ketakutan itu ketika kita diperlakukan tidak adil pun, kan dikatakan ya, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah. Bukan hanya kepada pimpinan kita yang baik dan peramah, yang memperlakukan kita dengan sangat baik, memperlakukan kita dengan sangat wajar, tetapi juga kepada atasan pimpinan kita yang bengis. Coba, kalau Bapak Ibu Saudara mengerti kebenaran ini, maka kita tidak boleh mempersoalkan, mempermasalahkan ketika kita diperlakukan dengan tidak pantas oleh pimpinan kita. Ya, tidak ada alasan untuk kita berontak. Ini dikatakan tunduklah dengan penuh ketakutan. Penuh ketakutan itu artinya apa? Kita tunduk, submit dengan tidak merancang untuk kita membalas dia. Ya. Ada mungkin orang dunia bisa tunduk, saat itu tunduk, tapi di luar itu dia merancang pembalasan. Ini tidak tunduk dengan penuh ketakutan. Artinya tunduk kita itu tidak diikuti dengan balas dendam yang akan kita rancang di kemudian hari. Itu.
Itu yang membedakan dengan orang yang tidak mengerti kebenaran. Ya. Jadi ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu harus tunduk kepada majikan kita, kepada pimpinan kita, kepada atasan kita tanpa syarat. Ya. Jangankan kok kita diperlakukan biasa-biasa saja, kita diperlakukan kurang wajar pun kita tetap hormat, kita tetap tunduk dengan penuh ketakutan. Nah, di sini saya mau tanya, coba mari kita merenungkan masing-masing. Bapak Ibu Saudara dan saya pasti kan punya pimpinan, punya atasan, punya juragan. Bagaimana respon Bapak Ibu Saudara ketika diperlakukan tidak adil? Adakah dendam dalam batin kita, di dalam nurani kita ada dendam kesumat yang itu nanti suatu saat akan kita balaskan? Ada enggak? Kalau Bapak Ibu Saudara masih punya sikap dendam, ya, dan kelihatannya enggak terima, Bapak Ibu Saudara tidak bisa menggenapi kebenaran ini. Ya, karena dikatakan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah penuh ketaatan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ya, dipakai kata bengis, bukan ini, bengis itu udah di atas jahat itu. Ya, jadi kalau dikatakan orang bengis itu kayak seperti orang yang udah nggak ada baiknya orang itu. Oh, dia bengis, artinya orang itu udah nggak ada baik-baiknya sama sekali sama kita. Kalau jahat itu mungkin bisa spontan, ya, seketika dia kelihatan jahat, tapi setelah itu menyesal. Tapi kalau bengis itu memang dari dalam diri orang itu tidak ada kebaikan sama sekali. Yang ada adalah kejahatan dan kejahatan, itu orang bengis. Maka ayat ini, ya, tidak mungkin, tidak ada alasan kenapa tidak pakai kata jahat tetapi bengis. Ya, karena kita itu juga kadang-kadang bisa dikatakan jahat juga. Ketika kita melakukan sesuatu yang itu refleks, yang itu karena emosi, kita emosi. Orang lain menilai kita jahat. Padahal setelah melakukan itu kita nyesel. Aduh, aku kok jahat ya. Ya, pernah kan ada suami yang mukul istri, ada kan, mukul istri, gampar istri. Tapi kalau dia dasarnya baik, dia akan menyesal dan dia akan minta maaf. Emosi misalnya, di kantor dapat tekanan, ya, di kantor dapat tekanan, dapat masalah besar, di keluarga besar juga problem, masalah besar, di rumah istri memancing emosinya, bisa mungkin. Sekalipun itu tidak pantas, apapun alasannya kita tidak boleh mukul istri, itu nggak boleh. Apalagi istri mukul suami itu, waduh, nggak boleh lagi itu. Kalau suaminya memang tidak benar-benar tidak melakukan kesalahan, nggak perlu. Dalam rumah tangga tidak perlu hal itu. Ya. Tetapi itu bisa dikatakan jahat. Tetapi kalau bengis itu di dalam hati orang itu udah nggak ada baik-baiknya. Kalau toh dia melakukan kejahatan tidak akan ada penyesalan karena memang dia bengis. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya menempatkan diri di lingkungan pekerjaan? Ya, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya menempatkan diri kita dalam lingkungan di mana kita bekerja, di dalam lingkungan di mana kita berada, lingkungan di mana kita tinggal, bagaimana kita menempatkan diri kita di dalam lingkungan keluarga besar kita, keluarga besar istri kita. Ya, mari kita menyadari bahwa saya ini orang percaya yang mengerti kebenaran, yang itu harus saya kenakan dalam hidup saya, sekalipun itu membuat saya tidak nyaman. Ya. Ya, karena rata-rata kalau orang mau mengenakan kebenaran itu pasti dia akan merasakan ketidaknyamanan. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara nanti akan nampak kualitas orang per orang itu akan nampak. Ya, jadi kalau dalam satu kelompok ini diperlakukan oleh tuannya, oleh majikannya, oleh atasannya dengan perlakuan yang sangat baik.
Nggak bisa dinilai dalam komunitas ini. Ya, dalam komunitas ini ada orang agamanya A, B, C, D ya. Orang percaya ada di situ. Karena atasannya baik, bahkan teramat baik, nggak bisa dinilai. Tapi ketika atasannya itu jahat atau bengis, nah baru bisa dinilai respon dari orang-orang itu. Ya, masing-masing akan nampak wajah asli dari orang-orang itu akan nampak. Wajah asli dari manusia batiniah setiap orang itu akan nampak. Oh kalau ini dijahatin bosnya responnya seperti ini. Kalau ini dijahatin bosnya responnya seperti ini. Itu macem-macem. Ada yang paling sederhana itu ngomongin di belakang. Ngomongin di belakang. Ya. Ada yang nanti agak parah lagi sabotase. Ya. Ada yang lebih parah lagi konfrontasi. Ya. Konfrontasi itu akhirnya beradu fisik. Ya. Nah, tapi kita orang percaya yang mengerti, oh diserahkan sama Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Kalau kita sebagai orang percaya yang benar, tidak mungkin Tuhan tidak membela Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita ada dalam track yang benar. Dan saya sedikit banyak saya pernah mengalami hal ini. Ya. Oh, kita serahkan pada Tuhan. Kita tidak perlu merancang untuk pembalasan terhadap atasan pimpinan kita yang memperlakukan kita tidak baik, itu tidak perlu. Ya, tidak perlu. Nanti akhirnya kalau kita melakukan hal yang sama, tidak ada bedanya kita dengan orang dunia yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Maka di depan saya katakan, setiap kita diberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa filosofi hidup yang kita kenakan, yaitu kekristenan itu begitu agung dan mulia. Lebih berkualitas dari filosofi yang dipahami oleh banyak orang. Kita tunjukkan dan kita diberikan kesempatan. Masalahnya adalah kita ini tidak sadar bahwa kita itu diberikan kesempatan. Ya mungkin suatu ketika kita diperlakukan tidak pantas, diberikan kesempatan. Bagaimana respon kita? Ternyata respon kita kacau. Respon kita seperti yang dilakukan orang dunia. Wah, kita dimarahin, kita ganti maki-maki atasan kita, pimpinan kita dengan bahasa yang lebih tidak sopan. Artinya apa? Kita tidak lulus. Sekalipun setelahnya kita menyesal. Nanti berapa bulan, berapa tahun diberikan lagi kesempatan. Kita diperlakukan dengan tidak adil oleh atasan pimpinan kita. Bagaimana respon kita? Apakah tetap seperti yang lalu? Kita maki-maki? Ya, kalau itu kita kerjakan, oke, 2 kali kita tidak lulus. Ya, nanti suatu saat Tuhan akan izinkan kita diketemukan bos yang lebih ini. Bagaimana? Dan itulah di situ saya katakan, Bapak Ibu Saudara dan saya diberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa ajaran yang kita pahami, filosofi hidup yang kita kenakan itu mulia, agung, yang tidak ditemukan pada orang-orang dunia pada umumnya. Nah itu ditunjukkan lewat itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan bangga kalau Bapak Ibu Saudara diperlakukan oleh atasannya atau oleh teman sekerja terus kita bisa membalas dan kita puas. Itu salah. Itu bukan yang diajarkan kekristenan. Ya, apalagi terus sampai kita cerita, waduh, tahu nggak? Gua diremehin, gua direndahin, gua balas dia, gua habisin dia, puas. Puas. Terus apa bedanya dengan orang dunia yang tidak ngerti kebenaran? Ya. Jadi 1 Petrus 2 ayat 18 itu harus dipahami. Karena ini dikatakan perikopnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Tuhan Yesus bukan hanya dihina secara verbal gitu dengan perkataan, tidak. Bukan hanya diludahin, dicambuk, diseksa, dipermalukan. Dengan pakaian seperti itu, diseksa, dihajar, waduh. Padahal Alkitab katakan, apakah aku tidak sanggup memanggil bala malaikat surga untuk membela? Kalau Tuhan mau melakukan bisa.
Ya. Kalau Tuhan bisa, kalau ketika Tuhan diperlakukan seperti itu, kalau Tuhan mau melawan, membalas, oh sangat bisa. Tapi Tuhan memilih tidak membalas. Karena dia tahu bahwa itu memang kehendak dari Bapa di surga, aku harus menderita. Karena dengan penderitaan ini aku akan meninggalkan teladan yang begitu indah untuk dikenang banyak orang percaya. Itu teladan yang begitu indah yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan saat dia disalib pun dia mengatakan, ampunilah dia. Ya, jadi orang-orang yang menyalibkan dia, yang menyiksa dia itu, dia katakan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Coba. Itulah guru agung kita. Jadi kalau orang yang mulia seperti Tuhan Yesus itu pasti mengajarkan sesuatu yang buat orang pengikutnya menjadi orang-orang yang mulia. Tapi kalau pimpinannya itu preman, barbar, pasti nanti akan melahirkan pengikut yang preman, barbar juga. Iyalah. Tuhan Yesus punya kekuasaan, punya kemampuan untuk membalas, tapi dia memilih taat pada Allah Bapa. Ini yang menjadi teladan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan 1 Petrus 2 ayat 18 itu harus dipahami semua orang. Nah, baru di sini Bapak Ibu Saudara akan merasakan betapa beratnya menjalin kekristenan. Jadi beratnya kekristenan itu di sini. Ya, beratnya kekristenan itu di sini. Di perlakuan seperti itu pun kita tidak boleh melawan, tidak boleh menunjukkan tanda-tanda kita akan melawan, akan membalas. Karena kita diajarkan. Ya. Setiap peristiwa di bawah kolong langit ini, ya, setiap peristiwa di bawah kolong langit ini dikontrol oleh tangan Tuhan yang kuat dengan sempurna. Ingat, setiap peristiwa di bawah kolong langit ini dikontrol oleh tangan Tuhan yang kuat dengan sempurna. Termasuk ketika kita ditindas, termasuk ketika kita diperlakukan tidak manusiawi oleh orang lain, Tuhan ngontrol semua itu. Ya. Alkitab tidak mengajarkan kita membalas, karena berikan kesempatan pembalasan itu menjadi haknya Tuhan. Tugas kita apa? Ya tugas kita menguatkan diri kita. Tugas kita menguatkan diri kita supaya kita tidak emosi, kita tidak menuruti keinginan daging kita, dan berikan kekuatan, kesabaran. Serahkan pada Tuhan. Udah. Karena itu memang yang diajarkan dalam kekristenan. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 1. 1 Timotius 6 ayat 1. Semua orang yang menanggung beban perbudakan, ya, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapatkan segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Itu kan nyambung 1 Petrus 2 ayat 18 dengan 1 Timotius pasal 6 ayat 1. Ya. Semua orang yang menanggung beban perbudakan, jadi orang yang dalam tekanan, orang yang diperlakukan seperti budak. Artinya apa? Orang yang diperlakukan dengan tidak wajar, karena perbudakan ini. Ya, rata-rata budak itu diperlakukan dengan tidak wajar. Tidak ada budak diperlakukan dengan ramah, dengan lemah lembut, jarang. Dan kita ini juga termasuk di dalamnya. Mungkin. Ya, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan. Jadi sekalipun Bapak Ibu Saudara dan saya diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, dianggap sebagai budak, tapi kita menganggap bahwa majikan kita, atasan kita, pimpinan kita, dia layak mendapatkan segala penghormatan dari kita. Disinilah sulitnya menjalani, mengenakan kebenaran dalam hidup orang percaya. Ya, ini sulitnya. Kalau hanya membawa persembahan, apa sulitnya? Datang ke gereja seminggu 3 kali, tidak ada yang sulit itu. Ya,
Tidak ada yang sulit. Ikut ibadah 2 jam, seminggu 3 kali, tidak ada sulitnya. Ikut doa, itu tidak ada sulitnya, terus terang tidak ada sulitnya. Sulitnya kalau seperti ini, bagaimana Tuhan pimpinan kita itu selalu kita seperti dipaksa harus menghormati dia, sekalipun kita diperlakukan seperti budak, diperlakukan tidak adil. Ya, tapi dibalik itu kalimat belakangnya mengatakan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Ya, jadi apa yang kita lakukan, peragaan hidup kita sehari-hari itu, kita itu di belakang kita itu kita membawa nama Allah dan ajaran Kristen. Ingat, kita itu kayak seperti dibebani nama Allah di pundak kita dan ajaran kita, jangan sampai dihujat. Ya, makanya kalau ada orang jahat misalnya, wah orangnya begitu liar, wah berangasan, ya kayak orang barbar enggak ngerti etika. Orang lihat siapa sih itu? Oh, gurunya siapa sih? Filosofi yang dianut apa sih? Orang akan bisa menilai. Dan kita nggak mau dinilai seperti itu. Kekristenan itu suatu ajaran yang agung, yang mulia. Kita tidak diajarkan untuk berlaku barbar, berlaku preman, kita tidak diajarkan. Jadi ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang bawahan, kita itu sering mendapatkan tekanan dalam pekerjaan itu yang sangat berat. Bahkan karena hal ini sering kita diperlakukan seperti budak. Dan ini berat sekali. Tapi di sini yang di sini dilukiskan itu beban perbudakan. Ya. Jadi betapa beratnya beban yang harus kita tanggung. Tapi kita harus sanggup melakukan tugas itu dengan baik. Kita sanggup menyelesaikan tugas itu dengan baik dan kita tetap menaruh rasa hormat kepada atasan kita, pada pimpinan kita. Ya. Jadi kita tetap dalam batin kita, dalam hati kita, kita mengatakan pimpinan saya layak mendapatkan hormat dari saya. Ya. Atasan saya layak mendapatkan penghormatan dari saya. Sekalipun saya diperlakukan seperti seorang budak karena beratnya beban yang harus saya tanggung ini. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Dan itu perintah. Itu perintah. Yang saya katakan tadi, disinilah Bapak Ibu Saudara dibawa Tuhan dalam situasi seperti itu. Itu yang memperlakukan orang lain loh. Apalagi kalau misalnya nih, misalnya ternyata yang berlaku kasar itu orang tua kita yang tidak mengerti kebenaran. Coba gimana? Orang lain yang memperlakukan kita aja kita memberikan hormat tetap kok. Apalagi orang tua. Pasti kita tetap menghormati orang tua sekalipun orang tua ini mungkin salah karena dia tidak mengerti kebenaran. Tapi anak tidak ada pintu. Tidak ada pintu masuk bagi anak itu untuk berani sama orang tua, tidak ada. Alkitab mengatakan hormati kedua orang tuamu. Ya. Jadi Pak, saya mengingatkan para anak, kalau saudara mau diberkati dan saudara menjadi orang-orang percaya yang berkenan di hadapan Tuhan, jangan tidak menghormati orang tua. Mungkin orang tua saudara bukan orang tua yang berpendidikan. Ya. Orang tua saudara bukan termasuk orang tua yang mengerti kemajuan zaman. Tapi tetap itu adalah orang tua saudara yang harus dihormati. Bentuk hormat kita kepada orang tua itu yang pertama dinyatakan dalam bentuk apa? Perkataan kita. Jangan pernah melukai orang tua. Yang kedua, sikap hati kita. Yang ketiga, tindakan nyata kita harus kita tunjukkan. Dimarahin orang tua nutup itu dier, banting gelas dier, itu tindakan yang tidak terpuji. Jangan dipikir nanti tidak dimintain pertanggungan jawab sama Tuhan.
Ya, kalau toh mungkin Tuhan tidak membalas secara langsung, tapi ingat, saudara akan diperlakukan hal yang sama oleh anak saudara, oleh menantu saudara, pasti akan dilakukan. Anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya, Anda akan menerima balasannya. Kapan itu Tuhan yang akan menentukan waktunya. Apakah anak saudara akan memperlakukan saudara seperti itu? Mantu saudara akan memperlakukan seperti itu? Itu dipakai cara Tuhan untuk mengingatkan saudara. Ya, saya agak keras karena apa? Ini menyangkut bahwa di balik apa yang kita peragakan itu kita membawa nama Allah dan nama ajaran supaya jangan dihujat. Kalau orang lain tahu kalau kita Kristen, orang lain tahu kalau kita rajin ke gereja, sementara peragaan hidup kita berantakan, tidak ada yang bisa dibanggakan, dihujat sama orang. Allah, lu percuma ke gereja, nggak lebih baik dari gue. Bisa digituin. Akhirnya apa? Ini kan Allah dihujat. Artinya apa? Dia akan meremehkan, oh Allahmu nggak bisa ngajar kamu. Akhirnya Tuhan kita yang kita sembah yang disalahkan. Mana Tuhan ngajar kamu? Kamu rajin ke gereja tapi kelakuanmu buruk, karaktermu buruk. Berarti Tuhan tidak bisa ngajar kamu. Ajaranmu juga salah. Ya ini akhirnya ini yang dikatakan nama Allah dan ajaran kekristenan jadi dihujat banyak orang. Karena salah kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, di balik yang kita ucapkan, di balik yang kita lakukan, di balik perbuatan nyata kita yang dilihat banyak orang, kita membawa nama Allah yang agung itu. Kita membawa nama Allah yang agung itu. Kita membawa nama atau membawa ajaran Kristen itu. Itu disematkan yang kita tidak bisa menghindar. Jangan sampai nanti dihujat, kekristenan dihujat, Tuhan kita dihujat karena kelakuan kita. Ya, ini perintah. Ya, nah kalau Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan, bisa memperagakan hal ini, orang-orang percaya bisa memperagakan hal ini, nanti orang-orang dunia menyaksikan. Dia kok sabar ya, diperlakukan seperti budak, diperlakukan pimpinannya yang bengis, tapi dia tetap sabar, dia tetap menghormati, tidak ada perlawanan sama sekali. Pasti akan ada yang nyeletuk, akan ada orang yang berkomentar. Tidak mungkin Allahnya orang ini salah, tidak mungkin Allahnya orang ini salah. Dia menjadi orang seperti ini karena Allahnya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, sehingga bisa menjadikan orang ini menjadi orang yang begitu saleh dan ajarannya tidak mungkin salah. Itu pasti. Ya. Tapi kalau kita liar, aduh menyedihkan. Dia apa sih ajarannya, apa sih yang dia pahami? Udah ajarannya kita yang dikorek-korek. Ya, nanti orang lain lihat, padahal dia seminggu 3 kali ke gereja, udah rusak lagi nih. Ya. Jadi lewat peragaan hidup seperti itu, banyak orang dunia akan melihat bahwa kita memiliki Allah yang benar. Kita memiliki Allah yang mengajarkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang bermartabat. Orang-orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati. Tidak diajarkan seperti preman, barbar. Ya, yang segala tindakannya penuh dengan kekasaran. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita tidak perlu menuntut orang lain untuk berbuat baik dulu pada kita. Kita tidak perlu menuntut atasan kita memperlakukan kita dengan baik, pimpinan kita memperlakukan dengan baik, terus kita akan berlaku pada baik pada mereka. Oh, tidak perlu. Apapun yang mereka perbuat, pimpinan kita, atasan kita, apapun yang mereka perbuat, kita tetap harus menaruh hormat dan berbuat baik pada mereka. Ini unconditional, tidak bersyarat. Susah kan? Disinilah letak susahnya kekristenan. Ya, jadi di tengah-tengah zaman yang bengkok ini, artinya kita sulit menemukan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, kita sulit menemukan.
kekristenan harus menemukan tempatnya untuk ambil bagian. Jadi kekristenan harus menemukan tempatnya untuk ambil bagian, untuk bisa menunjukkan ini loh kekristenan yang benar. Yang bisa mendatangkan keteduhan, yang bisa mendatangkan ketenangan melalui perilaku orang-orang ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sebagai karyawan, sebagai seorang pekerja, kita itu nggak boleh tidak mengenal nama demo-demo yang anarkis, itu nggak boleh. Kita tidak mengenal demo-demo yang anarkis yang merugikan banyak orang dengan pengerahan massa yang menakutkan. Itu kita kekristenan tidak mengenal hal itu. Semuanya kita serahkan pada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu cara membela kita dengan benar itu tahu. Kita nggak usah demo-demo, nggak perlu. Ya nggak perlu. Yang akhirnya menjurus ke anarkis tidak perlu, merugikan banyak pihak, mengganggu ketertiban umum. Semuanya harus selesai lewat dialog. Lewat dialog antara pekerja, pengusaha dan pemerintah itu harus selesai. Ya, ayat 2. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Itu tadi kalau Tuhan kita bukan orang percaya, kita tetap hormat, kita menghargai. Apalagi kalau Tuhan kita orang percaya, kita lebih menghormati. Dan kita harus ikut meringankan beban. Ikut meringankan beban pimpinan kita yang itu adalah sama-sama anak Tuhan, sama-sama orang percaya. Ya, jangan justru karena pimpinannya sama dengan kita, orang percaya terus kita seenaknya, izin seenaknya, ya, kerja seenaknya, nanti wah terus minta kinerjanya dinilai seperti orang lain. Itu memalukan. Justru kalau atasan kita itu juga orang percaya, kita tunjukkan bahwa kita pantas dihargai lebih dari kebanyakan orang. Ya. Karena kita tahu bahwa atasan kita itu saudara seiman kita yang juga menanggung beban yang berat. Pimpinan kita itu juga menanggung beban yang berat dan kita harus membantu meringankan beban itu. Jangan karena pimpinan kita sama-sama orang Kristen, sama-sama satu gereja, kita merongrong. Salah itu. Justru kita membantu meringankan beban dia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melakukan perintah ini, firman Tuhan ini, maka jangan khawatir dengan apa yang terjadi atas hidup kita. Jangan pernah khawatir apa yang akan terjadi atas hidup kita. Jangan khawatir, Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tuhan tahu apa yang dia akan lakukan untuk membela orang-orang. Seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, yang memang mengenakan kebenaran dalam hidup kita. Ya. Tugas kita hanya mentaati kebenaran firman itu. Ya. Bagi Tuhan, terlalu mudah bagi Tuhan untuk menggerakkan seseorang itu berbuat baik pada kita. Itu terlalu mudah. Percaya deh, saya mengalami hal ini. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk menggerakkan orang itu berbuat baik pada kita. Terlalu mudah. Ya, terlalu mudah. Digerakkan Tuhan sehingga atasan itu baik sama kita. Itu mudah Tuhan menggerakkan itu. Atau terlalu mudah bagi Tuhan untuk mendatangkan hukuman bagi mereka yang menindas kita. Itu terlalu mudah. Kalau kita diperlakukan dengan tidak manusiawi, dengan syarat dengan tidak manusiawi, kita ditindas, terlalu mudah bagi Tuhan untuk dia menghukum orang-orang seperti itu. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang terpenting, kenakan kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Berat, memang berat, tapi tidak ada pilihan kecuali taat pada kebenaran firman Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Angkat pujian, kau merancang yang kau pandang ku perlu.
merancang yang kau pandang ku perlu, di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan, mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Ubahku terus seturut gambarmu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerahmu, tangan penjunan maha bijaksana. Kau merancang yang kau pandang ku perlu, di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan, mengagumkan semua yang Bapa lakukan. Ubahku terus seturut gambarmu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerahmu, tangan penjunan maha bijaksana. Kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru kami puja. Kami puja segenap hati, naikkan pujian syukur bagimu. Semua makhluk ciptaan dan umat pilihan menyembah padamu. Sungguh kau tak tergantikan, Maha Kudus Tuhan dan Bapa kami. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Kekalah kerajaanmu di langit dan bumi yang baru. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat untuk mengenakan
kebenaran firman-Mu dalam hidup nyata kami hari lepas hari. Memang itu berat Tuhan, tapi kami berkomitmen untuk mengenakan hidup ini, mengenakan kebenaran ini dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, biarlah nama Engkau yang dimuliakan, diagungkan, dan ajaran kekristenan yang begitu agung ini, oh Tuhan, akan diakui oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.